Jumpa lagi dengan saya, sahabat Semedi semuanya. Selamat berapa saja saat ini, di sini, dan dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, saya ingatkan satu hal lagi yang menjadi rumus dasar kita semua, yaitu sudahkah bernafas? Nah, ini penting. Ayo kita kembali menyadari nafas kita. Kalau bernafas saja tidak kita sadari, apa bedanya kita dengan robot yang hanya menjalankan apa yang terinstal dalam memorinya, dalam programnya. Karena itu, ayo sekarang rasakan, oh ini aku sedang menarik nafas ini, oh ini sedang menghembuskan nafas, ya. Ini untuk apa? Untuk melatih self awareness kita, bahwa kita adalah the observer, kita adalah tukang nyawang, bukan hanya sekedar tukang paido, ya. Jadi kita nyawang diri kita sendiri, kita melatih untuk mancing, untuk berdiam diri di dimensi keempat, ya. Oh ini aku sedang menarik nafas, oh ini aku sedang mengeluarkan nafas. Amati terus, pertahankan self awareness-nya. Sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa self awareness itu adalah kemampuan menyadari bahwa kita sedang mengalami, ya gitu, ya. Jadi ayo nafas disadari, ya. Karena sejatinya hidup kita ini juga hanya berada di antara dua nafas ini. Urip ki antarane rong ambekan. Kalau tidak pada tarikannya, ya pada hembusannya. Kenapa? Karena tidak ada nafas yang tidak tertulis takdir untuknya. Ya, karena kalau takdir kita sudah habis, ya sudah nggak ada nafas bagi kita, berhenti. Karena itu sekali lagi bahwa tidak ada nafas yang tidak tertulis takdir untuknya. Karena itu setiap tarikannya adalah keberserahan dalam menjalani kehidupan, dan di setiap hembusannya adalah keberanian diperjalankan dalam kehidupan. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang satu kata dalam bahasa Jawa, yaitu tatak. Ada yang tahu tatak itu apa? Saya kira tahu semua, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya belum menemukan kata yang pas sebagai persamaan dari kata tatak ini. Mungkin mendekati adalah tatak itu berani, keberanian, tatak. Tapi saya kira tidak hanya itu saja, tetapi keberanian yang diliputi oleh keteguhan, itu tatak. Bukan berani karena nekat. Nah, kalau bonek itu kan bondo nekat, wani, tapi karena nekat, ya, tidak berbekal apa-apa, tidak memiliki apa, pokoknya nekat. Itu bukan tatak. Tetapi tatak itu keberanian yang diliputi oleh keteguhan. Jadi ada hal yang mendasar yang menjadi pondasi dari keberanian itu, ya. Kenapa ini saya sampaikan di kesempatan kali ini? Karena beberapa kali mulai awal tahun ini, ya, banyak yang bel saya, diskusi, curhat juga tentang berbagai situasi yang membuat mereka merasa tidak memiliki kepastian apapun dalam kehidupan ini. Melihat situasi global yang seperti itu, ada perang dagang, ada perang nuklir hampir kemarin, ya. Situasi Indonesia sendiri juga seperti itu, pemerintahnya seperti ini, situasi ekonomi juga belum membaik, ya. Macam-macam lah. Alam juga sudah mulai bergolak, gunungnya, hujannya, longsornya, dan sebagainya. Dan terakhir ini adalah yang menjadi fobia massal tentang virus corona, ya. Nah, ini kalau kita terserap dalam kondisi lingkungan ini, apalagi kalau kita mengkonsumsi sosmed, ya, yang penuh dengan berita-berita hoax, apapun itu, dalam bidang apapun itu, maka kita akan semakin stres, diliputi kecemasan itu, ya. Kenapa kok kita sampai cemas? Ya memang kecemasan itu adalah jantung bagi human being. Karena servo mekanisme kita, salah satu aspeknya kecemasan itu adalah berfungsi untuk menjaga kita. Apakah benar? Apakah juga salah? Ya, saya tidak dalam kapasitas menilai itu benar atau salah. Tapi kan kita harus cari titik temunya. Kalau kecemasan terlalu mendominasi kehidupan kita, ya penderitaanlah yang akan kita dapat.
Tetapi kalau kita tidak punya kecemasan sama sekali, itu ya bahaya juga, kita jadi sembrono, ya toh. Jadi sebenarnya kita sendiri yang bisa mengontrol, yang bisa memanage seberapa besar takaran kecemasan itu boleh kita hadirkan dalam kesadaran diri kita. Makanya di dalam konsep orang Jawa kan ada istilah mulur mungkret. Mulur itu mengembang, membesar, menguat, mungkret itu mengecil, menyempit, ya, berkurang. Jadi kalau terlalu besar ya kecilkan, kalau kecil ya besarkan. Cari takaran yang pas untuk diri kita masing-masing. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, mungkin kalau engkau menanak nasi dan apimu terlalu besar, maka nasimu akan menjadi gosong. Tetapi kalau apimu terlalu kecil, akan menjadi buburlah nasimu itu. Jadi sekali lagi, dalam segala hal carilah titik koordinat yang setimbang, ya, yang setimbang, ya. Jadi ayo kita belajar tatak dalam menghadapi segala situasi sendiri, ya. Apa sih dasarnya kok kita harus tatak, ya? Jadi seperti ini, kita bergerak saja, kita evolusikan jiwa kita dari human being menjadi spiritual being. Kalau tadi saya katakan bahwa human being itu jantungnya adalah kecemasan, maka spiritual being jantungnya adalah cinta. Cinta yang hakiki, cinta yang tanpa prasyarat apapun, itu spiritual being seperti itu. Maka ayo kita gerakkan menuju ke spiritual being dengan apa? Dengan berlatih untuk menjadi observer, menjadi tukang nyawang dalam keseharian kita masing-masing, ya. Kalau sudah seperti itu, nanti kita enak menghadapi segala apapun, ya. Kita bisa tatak. Dari mana tatak itu? Nah, coba aja sekarang, ya. Kita mundur sejenak ke belakang, sebagaimana beberapa pertanyaan yang pernah saya ajukan dan kita diskusikan, bahwa Tuhan itu menciptakan makhluknya, ya, menciptakan semesta ini. Bahan bakunya mengambil dari Tuhan itu sendiri atau mengambil dari luar Tuhan? Ya tentunya dari Tuhan sendirilah. Nah, kalau mengambil dari luar Tuhan berarti kan ada Tuhan lain, kan gitu toh. Berarti artinya apa? Bahwa segala makhluk itu hakikatnya tidak ada yang tidak Tuhan. Loh, kan ini dahsyat ini, tidak ada yang tidak Tuhan. Jadi semua mempunyai unsur keilahian. Itu kuncinya. Dan unsur keilahian yang paling sempurna ada pada diri manusia. Nah, itu kan. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita berpegang pada prinsip ini, ya, berarti sebenarnya kita semua ini kan menyatu karena berasal dari sumber yang satu. Kita semua ini baik dengan sesama manusia ataupun dengan sesama makhluk yang lainnya, yang bedakan casingnya aja, kan gitu tuh. Tapi inti diri kita, inti dari setiap makhluk itu sama, keilahian, dan itu menyatu. Nah, kalau sudah seperti itu, coba, adakah yang membahayakan? Tidak ada. Dengan namanya yang di langit dan yang di bumi tidak akan pernah membawa kemudorotan, tidak akan pernah membawa bahaya bagi diri kita kalau kita mengerti prinsip ini, bahwa saya, dia, mereka, dan semua makhluk ciptaan hakikatnya adalah satu juga. Artinya apa ya? Ya bukan hanya teman, bukan hanya keluarga, bukan hanya saudara, bukan hanya hubungan orang tua dan anak, tetapi bahwa semuanya itu ya aku, semuanya itu ya saya. Masa saya mau membahayakan diri saya sendiri? Masa saya mau menyakiti diri saya sendiri? Ya enggak lah, kan gitu kan? Nah, berarti apa? Apa yang perlu kita khawatirkan? Dimanapun juga dan kapanpun juga, tenang aja. Itu semua diri saya sendiri kok. Gitu. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, Tuhan itu menciptakan makhluknya itu di luar Tuhan atau di dalam Tuhan itu sendiri. Dan semua sudah sepakat, iya, seluruh makhluk itu tercipta di dalam Tuhan itu sendiri, ya nggak mungkin di luar Tuhan toh. Nah, kalau di luar Tuhan berarti kan ada yang lebih besar dari Tuhan, kan gitu toh. Jadi semua makhluk, semua ciptaan itu tercipta ya di dalam Tuhan itu sendiri. Artinya apa ya? Ya sudah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa lepas dari Tuhan, bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu meliputi, menembus. Tuhan itu begitu halusnya. Berarti apa? Semua dalam penjagaan Tuhan. Ada pengaturannya yang sempurna, ada keindahan di situ. Coba bayangkan aja, langit itu tidak mungkin runtuh lah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak pernah tidur. Tuhan menjaga harmonisnya semesta ini sesuai ketentuan kehendaknya. Coba kalau kita suruh menjaga, kita pasti tidur, ngantuk, ya langit runtuh, selesai dunia, kan gitu toh. Jadi artinya apa? Ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang mengatur, ada Tuhan yang mengasuh semuanya. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita cemaskan kalau semua sudah ada dalam pengaturan Tuhan? Maka sebenarnya kita harus tatak, berani dalam keteguhan. Tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan, tidak ada hal yang tidak bisa kita atasi, tidak ada hal yang tidak ada solusinya. Kan ada Tuhan di situ. Itu kalau kita menyadari loh, kalau kita meyakininya. Karena apa? Tuhan sesuai persangkaan kita terhadapnya. Tapi kalau kita tidak menyadari, kita meyakininya, ya itu beda lagi. Berarti apa? Kita menciptakan penderitaan-penderitaan kita sendiri. Kan seperti itu toh. Jadi ayo kita tata. Kenapa? Ada Tuhan di sananya. Ya. Jadi apapun yang kita khawatirkan, kita kembali ke dua prinsip itu. Bahwa tidak ada yang tidak Tuhan, bahwa kita semua hidup di dalam Tuhan. Dan ini saya amati sendiri kok. Dalam kehidupan sehari-hari saya, di mana jiwa-jiwa saya saling berlomba untuk menguasai kesadaran diri saya. Di setiap jiwa yang muncul, di situ selalu ada kecemasan. Cemas dalam menghadapi yang belum terjadi, cemas saat mengambil keputusan. Karena apa yang terpikir loh, pasti sesuatu yang negatif. Kalau ini kan kurang ajar pikiran ini, ya toh. Cemas-cemas terus lah. Kalau kita mundur ke belakang, oh iya sih, ngapain juga? Sudah ada itu, sudah ada Tuhan yang ngatur. Ngapain saya cemaskan gitu loh. Jadi ayolah tatak. Bahwa sebenarnya kita ini sendiri loh. Kita sendiri, benar, kita sendiri. Kita lahir, kita punya keluarga, punya siapapun juga. Hakikatnya kita hidup sendiri. Karena orang lain tidak bisa mengatur, tidak bisa mengarahkan pikiran kita, emosi kita, tubuh kita. Kita sendiri. Benar-benar sendiri. Dan nanti setelah masa kehidupan ini kita juga sendiri kok. Ada yang mau nemanin kita saat kontrak ruang dan waktu kita habis? Tidak ada toh. Nah, kita sendiri. Karena itu ayo kita latih, kita tatak bahwa dalam kesendirian kita itu kita sebenarnya tidak sendiri. Ya. Kita selalu bersama Tuhan. Makanya gini, sunyi dalam ramai, ramai dalam sunyi. Sunyi dalam ramai artinya apa? Ya saat kita sendiri, benar-benar sendiri ya secara fisik, ruang waktu ya. Sebenarnya kita itu selalu ramai bersama Tuhan karena kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Gitu. Tapi saat ramai kita berada di keramaian dalam interaksi sosial dengan interaksi dunia, dalam interaksi ruang waktu ini. Sebenarnya kita harus menjaga kesunyian kita bahwa kita loh bersunyi-sunyi ria di dalam hati kita sendiri dengan Tuhan. Jadi itu rumus itu. Sunyi dalam ramai, ramai dalam sunyi. Ya. Ya. Ini pengalaman saya sendiri sih. Saya dulu sekian tahun yang lalu, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, saya pernah sakit agak lama, 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih. Dan apa yang saya lakukan? Ya saya melakukan apa yang jadi bagian saya. Yang bukan jadi bagian saya itu berarti urusannya Tuhan. Bagian saya adalah berobat. Gitu, mengupayakan kesehatan saya. Maka saya berobat secara medis, pakai herbal juga, ya, secara non medis ya. Saya juga melatih olah gerak, saya melatih olah napas untuk mengupayakan kesembuhan saya. Tapi apakah harus sembuh? Ya tidak. Kesembuhan itu haknya Tuhan kok. Jadi ya
saya lakukan yang menjadi bagian saya, dan saya serahkan yang di bagiannya Tuhan. Apa yang tidak bisa saya atasi itu berarti bagian Tuhan. Sesederhana itu, dan alhamdulillah bisa terlampaui. Ya. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya kalau nggak salah, saya juga sakit lagi, dan ini yang secara fisik paling menyakitkan. Setiap hari sekitar 5 harian ya, di setiap jam, sekitar jam berapa ya, jam 3, jam 4 sampai jam 7 itu saya mengalami sakit yang luar biasa, nyeri sekali di kepala itu. Secara fisik ini sakit luar biasa. Tapi saya tidak khawatir sama sekali. Begitu rasa sakit menyengat itu, saya cuma diam saja. Saya cuma bersyukur, alhamdulillah, gitu loh. Karena saya memisahkan antara diri saya dengan tubuh saya, sehingga apa? Pikiran saya tidak mencengkeram tubuh saya. Jadi meskipun saya mengalami kesakitan yang luar biasa ya, jadi obat itu sudah nggak mempan. Suhu tubuh saya sekitar 30-31 ya. Jadi begitu saya bisa melepaskan tubuh saya, meskipun saya mengalami sakit yang luar biasa, saya tetap rileks. Pikiran saya tetap rileks, lepas ya. Saya tidak panik. Dan itu juga terlampaui ya. Terlampaui karena saya mengerjakan yang menjadi bagian saya, yang tidak teratasi saya serahkan pada Tuhan ya. Itu ada banyak cerita di balik itulah, tapi intinya terlampaui ya. Di saat fisik mengalami sakit, saya memisahkan diri dari fisik saya ya. Dan itu membawa percepatan kesembuhan yang saya alami. Kemudian yang paling berat lagi kan, diuji lagi nih ya, ceritanya kan dikasih soal lagi nih sama Tuhan. 2 tahun yang lalu, ini di bulan Maret ini, saya sakit lagi, sakit gedeng namanya, sakit gila ya, sakit gila. Kenapa? Bukan hanya secara fisik, tapi psikis saya juga dibuat sakit ya. Saya mengalami ketakutan luar biasa yang tidak terkira, tidak masuk akal. Saya takut apa itu? Tapi ada yang menguasai jiwa saya, dan saya tahu itu, saya paham itu, saya menyadari loh, ini bukan aku, ini bukan aku, tapi itu begitu kuatnya mengambil alih kesadaran saya, sehingga saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya mengalami ketakutan tentang kematian, saya mengalami ketakutan yang nggak jelas. Ini saya takut apa sih sebenarnya, tapi takut sekali itu, sehingga sampai jantung itu detaknya nggak teratur ya, aritmia itu ya. Tekanan darah saya melonjak tinggi ya, sampai sesak napas dan sebagainya. Ini yang lebih terasa itu secara psikisnya ya. Itu luar biasa, itu kayak orang gila saya, bener kayak orang gila. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya ya. Jiwa-jiwa saya yang tertidur ya, dibangunkan semua. Jadi di dalam diri saya itu sudah tidak karu-karuan lah. Ada berapa jiwa yang selalu tarung tiap harinya, dan saya itu menyadari, saya menyaksikan semua itu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lemah gitu loh. Saya lemah waktu itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi sekian tahun yang lalu saya pernah membantu banyak orang. Apa yang saya bantu itu diputar lagi dalam diri saya. Saya mengalaminya semua. Bahkan waktu saya sakit itu pun ya, loh, saya ini merasa gila ya. Ada yang datang ke rumah, bapak sama anaknya dianggap ya gitulah ya, nggak beres pikirannya loh. Saya jadi tertawa. Saya sendiri sedang mengatasi gejolak jiwa-jiwa saya nggak terkontrol. Di hadapan saya didatangkan orang yang sama kayak saya. Loh, ini kan luar biasa ini caranya Allah, caranya Tuhan ngajak saya guyon itu. Seperti itu. Dan ini benar, ini teringat benar saya. Menurut saya itu loh, diserang kepanikan, diserang ketakutan, takut mati. Saya itu kebetulan waktu itu saya membantu seseorang yang juga mengalami belenggu emosi yang takut mati, lo kan luar biasa bagi saya itu diejek sama Tuhan itu.
Mungkin Tuhan itu sedang ngece saya. Ini loh, ayo coba, bisa enggak kamu ngatasin ini? Kamu merasa bisa mengatasi, membantu orang lain. Coba kalau dirimu sendiri. Ya opo iki. Nah, di saat saya sudah sedang berusaha mengatasi diri saya sendiri, dihadirkan orang-orang dengan masalah yang sama dengan diri saya. Lalu double ini serangannya. Aduh, ini luar biasa. Dan di situ saya mulai menyadari, oh ya, ini berarti ada sesuatu yang keliru dalam apa yang saya lakukan. Saya mundur lagi ke belakang dan benar-benar waktu itu saya konsen untuk duduk diam di dimensi keempat. Saya benar-benar menggunakan menggunakan kekuatan observer saya untuk hanya melihat berkecamuknya pikiran saya, emosi saya, tubuh saya. Saya melihat di situ. Saya amati saja. Saya amati sambil secara fisiknya saya tapping ya. Saya amati sebagai observer. Jadi saya mengamati sampai seberapa sih kamu kuat ada di dalam diri saya. Saya seperti itu. Jadi setiap hari saya tarung. Saya hanya diam, saya tidak banyak berkata-kata. Di rumah itu saya cuma duduk di teras, cuma diam sambil tapping. Orang lain mungkin ngeri juga ya. Saya jadi nggak banyak bicara, saya hanya diam. Tapi memang saya sedang duduk di dimensi keempat sebagai observer. Saya melihat seluruh sisi dari diri saya, dari yang bertarung di dalam diri saya. Itu saya amati dengan kekuatan observer. Dan saya mundur ke witness-nya. Jadi saya aktifkan semua, witness-nya aktif, sehingga hati saya benar-benar pasrah. Wis apa jari, paling resikonya ya mati, guys, gitu toh. Witness-nya menyaksikan observer saya yang sedang menciptakan konteks untuk diri saya ya. Dan itu prosesnya agak lama ya, setahun itu saya berkecamuk, saya berperang dengan diri saya sendiri itu hampir setahunan. Dan itu terlampaui. Karena itu teman-teman semua, satu hal memang, tatak, kembali saja ke rumus dasar. Dan tatak ini sangat-sangat membantu saya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pernah di satu kejadian ya, saya khawatir dengan anak saya ini gitu. Setiap hari yang terpikiran kalau melihat dia itu kekhawatiran saya muncul, kok pas gini. Dan itu lama. Saya diliputi kecemasan itu. Tapi kembali lagi tatak itu tadi. Saya kembalikan, ada Tuhan yang ngatur. Kalaupun toh dia harus mengalami sakit dan sebagainya, saya cuma berpikir ulang, mendefinisikan ulang bahwa itu cara Tuhan mendidik dia agar dia berlatih untuk menguatkan dirinya sendiri, agar dia berlatih untuk menguatkan kesadaran sendiri untuk menghadapi kehidupan di masa depannya. Saya cuma kembalikan ke itu semua. Oh iya. Akhirnya apa? Saya belajar tatak bahwa ada Tuhan, ada Allah yang menjaganya, ada Tuhan yang mengaturnya, ada Tuhan yang mengayominya. Semuanya sudah ada ceritanya, tidak akan ada bahaya apapun. Lambat laun itu saya latih terus, sehingga lama-lama saya menjadi tenang. Dan apa efeknya? Saat yang di dalam selesai, yang di luar juga sembuh gitu. Kalau saya khawatir tentang sakitnya dia sakit terus gitu. Nah, ini kan keliru, yang salah saya. Akhirnya apa itu? Ini saya bakar itu ketakutan itu, level-level yang bawah itu, kekhawatiran, cemasan, saya bakar semua itu. Begitu sudah reda, ya semuanya berjalan baik-baik saja hingga saat ini ya. Jadi sekali lagi, apa sih yang kita takutkan, apa sih yang kita khawatirkan kalau semua sudah ada di dalam pengaturannya? Apa sih yang bisa membahayakan kita kalau hakikatnya semua juga kita sendiri adanya? Dan satu hal bahwa ya semuanya nggak ada kok sebenarnya, yang ada cuma Tuhan, gitu. Lalu apa yang harus kita kejar mati-matian kalau tidak mengejar cintanya, kalau tidak mengejar kerelaannya? Karena apa yang kita kejar di dunia apapun itu, pencapaian apapun itu, tidak akan ada manfaatnya kalau kita melalaikannya. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi
Ayo kita berlatih untuk tatak dalam segala situasi sendiri. Itu saja. Semoga dengan tatak kita bisa tutuk itu sampai melebur kembali kepadanya, mengalami apa yang dinamakan kesadaran murni, pure consciousness, mengalami realita kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin dan salam.